Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kota Xianin. Restoran Yun Xiang. Sui dan rombongannya sedang minum dan beristirahat. Apakah Anda tahu, rekan Taoist Ling, bahwa ada tempat untuk membeli dan menjual obat-obatan roh dan bahan-bahan roh di kota ini? Sui bertanya. Dia datang ke Daxia, dalam analisis terakhir, untuk berkultivasi. Sumber daya kultivasi Dazu, Dawei, dan Dakin di negara-negara kecil itu tidak dapat lagi memuaskan kultivasinya di masa depan. Hanya di Daxia ia dapat memperoleh sumber daya budidaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya di jalur Yuandao. Ling Yunhe berpikir sejenak dan berkata, ada juga apotek di kota yang menjual obat-obatan spiritual dan bahan-bahan spiritual, tetapi kebanyakan hanya cocok untuk kebutuhan seniman bela diri. Ada benteng di kota Lingku. Di kota Lingku, selama ada cukup uang, mudah untuk membeli beberapa obat roh dan bahan roh dari kelas 5 atau lebih. Juga, kota Lingku akan mengadakan konferensi Lingku sesekali, yang secara khusus digunakan untuk melelang beberapa harta langka yang sulit didapat. Setelah mendengarkan, Sui langsung tergerak. Di masa lalu, membunuh Nyonya Miao Hua dan orang-orang kuat lainnya di Great Chu dan membunuh Qi Chongzi dan yang lainnya di lembah Cuihan memungkinkan Sui untuk mendapatkan sejumlah piala berharga. Namun, hanya ada sebagian kecil dari sumber daya kultivasi yang dapat memuaskan kultivasinya sendiri. Untuk budidaya, itu hanya bisa bertahan paling lama sebulan. Sebagian besar harta itu seperti iga ayam dan perlu dijual dengan imbalan sumber daya budidaya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bagi Sui, kota Lingku tidak diragukan lagi adalah tempat yang bagus. Pada saat ini, Ling Yunhe tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, di kota Sanyin ini, ada kota hantu yang sangat istimewa, yang sangat terkenal di seluruh prefektur Tianan. Di pasar, Anda dapat melihat banyak harta karun yang aneh. Tetapi ada juga banyak barang palsu dan antik, dan semuanya tergantung pada penglihatan Anda sendiri untuk membeli dan menjual di pasar hantu. Sui mengangguk, dan tempat-tempat seperti pasar hantu untuk perdagangan sumber daya budidaya ditempatkan di Kyushu liar dan dapat dilihat di mana-mana. Secara umum, para biksu yang suka keluar masuk tempat-tempat ini kebanyakan untuk tujuan mengambil kebocoran. Namun, Sui lebih tahu bahwa sangat sedikit orang yang dapat mengetahui kebocoran di pasar hantu, dan kebanyakan orang akan tertipu. Kota hantu. Menarik untuk didengar, Tuan, mari kita lihat bersama nanti. Qingya menantikannya. Itu tergantung pada apa yang dimaksud rekan Daoist Su. Ling Yunhe tertawa. Tidak apa-apa untuk jalan-jalan. Sui Dao. Pintu masuk ke kota hantu kota Sanyin terletak di halaman belakang sebuah toko bernama Ruifang. Ada lorong menuju kota hantu yang dibangun di bawah tanah. Menurut Ling Yunhe, bos Ruifang didukung oleh Yin Samen, dan di pasar hantu yang dijaga oleh Ruifang, umumnya tidak ada yang berani membuat masalah. Segera, Ling Yunhe membawanya dan membayar batu roh kelas 3 untuk masing-masing dari mereka, dan Sui dan rombongannya memasuki pasar hantu dengan lancar. Dikatakan sebagai pasar hantu, tetapi sebenarnya ini adalah jalan panjang yang dibangun di bawah tanah, dengan berbagai macam kios di kedua sisi jalan. Ada yang menjual bahan-bahan spiritual dan obat-obatan, dan ada yang menjual segala macam barang langka dan antik, hampir semuanya berhubungan dengan latihan. Banyak tamu, bola-balik di depan stan yang berbeda, beberapa berdiri untuk menonton, beberapa mengambil harta untuk ditawar, yang tampak cukup hidup. Banyak biksu. Yuan Heng terkejut. Pasar hantu di Xiaofengdu sangat terkenal di seluruh prefektur Tianan, dan banyak biksu dari tempat lain datang ke sini setiap hari. Ling Yunhe menjelaskan sambil tersenyum. Ah, liontin batu giok ini transparan dan jernih, sangat indah. Qingya berdiri diam, menatap liontin batu giok seputih salju di satu sisi stan. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang sederhana dan jujur. Dia berkata sambil tersenyum, gadis itu memiliki penglihatan yang baik. Liontin giok ini secara tidak sengaja dibuang dari tempat yang ditinggalkan ketika lelaki tua itu sedang mengumpulkan obat-obatan di kedalaman Gunung Yunmang beberapa waktu lalu. Ditemukan di gua, itu pasti harta karun kuno. Berbicara,
Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata tanpa daya, ini hanya mata canggung lelaki tua itu, tetapi dia tidak dapat melihat keajaiban liontin batu giok ini. Karena ketegangan baru-baru ini, saya hanya bisa dengan enggan mengambil harta ini. Jual itu. Jika gadis itu melihat harta karun ini, dia bisa memberi harga, selama lelaki tua itu menganggapnya dapat diterima, harta ini akan menjadi milik gadis itu. Orang tua itu tertegun, seolah tidak percaya, dan segera tersenyum dengan enggan. Gadis kecil, apakah kamu bercanda dengan orang tua itu? Ini adalah sepotong harta karun kuno dengan asal yang misterius, dan ada tamu yang menawarkan 10 yuan dan 4 yuan. Nilai sebelumnya. Ling Shi, orang tua itu tidak setuju. Qingya terkejut, sungguh, untungnya dia tidak membelinya, jika tidak, dia pasti akan menyebut dirinya idiot besar setelahnya. Karena liontin giok ini, selain cantik, tidak berguna. Aku bersedia memberikan sepertiga batu roh kelas, hanya karena sangat indah. Qingya berkata dengan serius, Paman, menurut pendapat saya, batu roh kelas 3 sudah cukup untuk membeli semua yang ada di stan Anda. Apakah Anda yakin tidak akan menjualnya kepada saya? Mata lelaki tua itu melebar, seluruh tubuhnya bergetar karena marah, dan dia berkata dengan marah, jika kamu tidak menjualnya, kamu tidak akan menjualnya jika kamu membunuhnya. Ling Yunhe dengan cepat meraih Qingya dan pergi. Tuan, mengapa Anda menarik saya? Tunas yang jelas bingung. Di pasar hantu, bahkan jika kamu melihat detail harta karun itu, kamu tidak dapat mengeksposnya secara langsung, yang akan melanggar aturan di sini. Ling Yunhe berbisik. Qingya mendengus dan berkata, kalau begitu aku hanya akan melihatnya dan tidak membicarakannya. Suyi memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekuatan bawaan Qingya yang sangat istimewa, dia dapat dengan mudah mendapatkan wawasan tentang esensi dari harta biasa itu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan para pencatut yang licik itu tidak akan membiarkan Qingya jatuh ke dalam lubang. Kelompok itu berjalan-jalan dan menemukan banyak gadget langka dan indah. Suyi juga membeli jepit rambut yang dipoles oleh Ling He Xingyu, dan memakainya di tubuh wanita, itu dapat menyusup dan memelihara kekuatan jiwa, dan itu dapat dianggap sebagai alat spiritual yang baik. Ketika dia berencana untuk kembali ke Dazu, dia akan memberikannya kepada Cha Jin. Selanjutnya, di bawah bimbingan Suyi, Yuan Heng dan Bai Wenxing juga membeli beberapa bahan spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasi. Dengan pengalaman yang tak tertandingi dari kehidupan Suyi sebelumnya, secara alami tidak mungkin untuk membuat eye-catching di tempat-tempat seperti itu. Orang tua buta itu, masih ada 5 lampu hantu yang tersisa, dan setiap lampu hantu memiliki sarkofagus. Sekarang, siapapun dapat menukar harta mereka. Selama hatiku tergerak, kamu bisa mendapatkan lampu hantu dan sarkofagus. Suara serak dan rendah terdengar di kejauhan. Lampu hantu mengambil sarkofagus. Su Yi melirik. Di jalan tidak jauh, ada warung aneh. Pemilik warung adalah seorang lelaki tua yang kurus kering. Dia seperti seorang pengemis, berjongkok malas di sana, tanpa bola mata di rongga matanya, tampak kosong dan aneh. Ini benar-benar orang buta. Di stan di depannya, 5 lentera digantung. Setiap lentera disamak oleh sejenis velum hitam, memancarkan jejak cahaya lilin berwarna darah yang aneh dan menakutkan. Di depan stan orang buta tua itu, sudah banyak tokoh berkumpul, semuanya biksu, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Seorang pemilik kios di dekatnya mencibir. Ngomong-ngomong, lentera hantu orang tua buta itu masih sangat menarik, dan di masa lalu, memang ada biksu yang memperoleh kekayaan besar dari sarkofagus lentera hantu. Ini telah menjadi tanda emas orang tua buta itu. Bahkan jika banyak orang kehilangan harta mereka yang paling berharga, mereka masih tidak tahan dengan orang lain yang bergegas maju ke sarkofagus lampu hantu. Nada suara pemilik kios lainnya rumit dan iri. Mendengar diskusi itu, Suyi segera menyadari bahwa di pasar hantu Fengdu kecil, lelaki tua buta itu jelas merupakan pemilik kios legendaris. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Orang-orang hanya tahu bahwa setiap kali orang tua buta itu muncul, dia akan membawa 5 lampu hantu, dan dia memiliki 3 aturan aneh.
Pertama, hanya harta yang memuaskannya yang bisa ditukar dengan lampu hantu di tangannya. Jika dia tidak puas, bahkan harta yang berharga dan langka tidak akan berfungsi. Kedua, sarkofagus di 5 lampu hantu semuanya dalam keadaan tertutup. Selama Anda memilih salah satu, tidak peduli apa harta yang ada di sarkofagus, Anda tidak akan menyesalinya. Ketiga, lampu hantu tidak dijual kepada wanita. Karena sarkofagus lampu hantu yang dijual oleh orang tua buta, memang ada beberapa harta yang mengejutkan, yang membuat status orang tua buta di pasar hantu sangat terpisah. Ada juga biksu kuat yang mencoba mencari tahu asal dan detail orang tua buta itu, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan, tidak ada yang tahu bagaimana lelaki tua buta itu datang ke pasar hantu dan bagaimana dia pergi. Singkatnya, asal-usul lelaki tua buta ini selalu menjadi misteri. Mengetahui hal ini, King Ye tidak bisa menahan diri untuk bergumam, karena ini adalah bisnis, mengapa wanita tidak diizinkan untuk berpartisipasi? Orang tua buta ini sangat membenci. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Karena dia memiliki aturan ini, pasti ada alasannya. Kata Ling Yunhe. Mengapa? Suyi tidak bisa menahan tawa, 3 aturan ini tidak dibuat oleh lelaki tua buta itu, tentang mengapa wanita tidak diizinkan untuk bercampur. Nah, jika Anda ingin tahu, saya akan menunggu sampai saya pergi dari sini. Memberi tahu Anda. Ayo, mari kita lihat. Suyi berkata dan berjalan ke depan. Dia merasa sedikit aneh di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan hal seperti lentera hantu memetik sarkofagus, lagi di pasar hantu Xiao Fengdu di Nanzu musim panas ini. Sedemikian rupa sehingga dia juga menjadi penasaran tentang asal-usul lelaki tua buta itu. Di depan bilik orang tua buta itu, para biksu berkumpul. Ketika Suyi dan rombongannya tiba, sudah 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, dikelilingi oleh air. 5 lampu hantu hitam dengan cahaya lilin berwarna darah menarik perhatian semua orang. Seperti yang dikatakan pemilik kios itu, sebagian besar biksu yang memasuki pasar hantu datang ke 5 lentera hantu di tangan lelaki tua buta itu. Senior, aku punya tulang harta karun di sini. Tulang harta karun dari binatang jiwa kabut. Ada keributan di kerumunan. Tulang berharga ini sebanding dengan harta spiritual, dan nilainya sangat menakjubkan. Tidak diragukan lagi, biksu muda itu datang dengan persiapan yang matang. Di Jalan Changqing hari ini, tulang harta karun ini cukup langka. Orang tua buta itu jelas tidak memiliki mata, tetapi dia tampaknya telah merasakan keajaiban tulang yang berharga ini, dan suaranya serak dan berseru. Biksu muda itu sangat gembira dan berkata, bisakah junior ini mengganti lampu hantu? Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya, meskipun itu hal yang langka, itu tidak bisa masuk ke mata orang tua buta itu, kamu mundur. Ekspresi biksu muda itu mengeras dengan kegembiraan dan frustrasi. Harta macam apa yang bisa mengubah lampu hantu dari tangannya? Senior, apa pendapatmu tentang prajurit roh ini? Aku mendapatkannya dari reruntuhan kuno di kerajaan gajah raksasa, sepertinya ditinggalkan oleh seorang biarawan kuno. Tidak, orang tua buta itu acuh tak acuh. Saya memiliki secarik kulit binatang, yang merupakan gambar rahasia yang diturunkan oleh nenek moyang saya. Silakan lihat itu. Senior, apa pendapatmu tentang batu giok yang berharga ini? Selanjutnya, banyak biksu angkat bicara dan mengeluarkan semua jenis harta langka dan langka, tetapi semua orang buta tua menolak satu per satu. Ini membuat semua orang yang hadir merasa bahwa persyaratan lelaki tua buta itu tampak terlalu keras. Akhirnya, seorang pemuda berjubah perak mengeluarkan kepompong ulat sutera yang aneh, yang memuaskan lelaki tua buta itu dan setuju untuk menukarnya dengan lampu hantu. Pemuda berjubah perak itu hanya bisa menghela nafas lega, dan ketika dia melihat tatapan iri di sekelilingnya, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melengkung. Kepompong ulat sutera aneh ini, yang disebut kepompong roh Cixia, dibudidayakan dengan hati-hati dan dapat berubah menjadi ulat sutera 9 roh Cixia, yang langka. Anak muda, pilih lampu hantu. Orang tua buta itu berbicara. Pemuda berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke lampu hantu di tengah,
dan berkata, "Senior, aku memilih yang ini." Begitu suara itu jatuh, lampu hantu tiba-tiba menyapu dan datang ke pemuda berjubah perak. "Selamat, Tuan Muda, Anda telah diberkati." Di samping pemuda berjubah perak, dua pelayan memberi selamat. "Selamat untuk Tuan Tao." Banyak biksu juga berbicara. Nama pemuda berjubah perak itu adalah Tao Jianting. Menjadi sangat tersanjung oleh semua orang, Tao Jianting melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Apakah itu kesempatan besar, sulit untuk mengatakan, kamu tidak ingin membunuhku." Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mampu mendapatkan lampu hantu dari tangan orang tua buta di Xiao Fengdu, itu juga merupakan hal yang sangat tatap muka untuk mengatakannya. Mengapa Tuan Tao tidak membuka segel sekarang dan melihat harta karun itu? Seorang biksu yang lebih tua berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, yang lain memandang Tao Jianting dengan penuh harap. Yuan Heng dan King Ya juga penasaran. Adapun Suyi, dia telah melihat orang tua buta itu, tidak peduli dengan hal-hal lain. Tidak masalah, segel lampu hantu ini akan dibuka, jadi buka dan lihat. Tao Jianting menarik napas dalam-dalam, meletakkan telapak tangannya di atas lentera hantu, dan dengan sekejap, lentera kertas hitam mekar dan terbakar seperti kelopak, gemerisik dan menghilang menjadi abu, memperlihatkan sarkofagus di dalamnya. Pada saat ini, Tao Jianting tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia menstabilkan pikirannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh segel merah darah. Rasanya seperti membuka peti harta karun yang telah lama disegel. Saat segel berwarna darah menghilang, tutup peti mati yang berdebu itu meluncur, memperlihatkan pemandangan di dalam peti mati. Wajah Tao Jianting penuh kegembiraan dan antisipasi, tiba-tiba mengeras, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan seluruh orang tercengang. Dan ketika mereka melihat isi peti mati, orang lain di dekatnya juga tercengang, saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Karena hanya ada seikat rambut keriting di sarkofagus. Suasana tiba-tiba menjadi aneh dan sunyi, dan banyak orang menahan tawa mereka. Kepompong roh Cixia yang sangat berharga diganti dengan seikat rambut keriting. Sejumput rambut. King Ya berteriak, "Kesempatan macam apa ini? Terlalu menyedihkan." Mendengar ini, banyak orang tidak bisa menahan diri lagi, mereka tertawa terbahak-bahak, dan udara penuh dengan keceriaan. Sebelumnya, Tao Jianting bisa mendapatkan lampu hantu, yang membuat banyak orang iri. Sekarang, meskipun semua orang ingin menanggungnya, mereka tidak bisa menahan tawa, dan memandang Tao Jianting dengan kasihan. Ya, satu lagi yang ditipu. Pemilik kios di kejauhan menggelengkan kepala untuk sementara waktu, mengetahui bahwa lentera hantu lelaki tua buta itu perlu bertaruh pada keberuntungan, mengapa dia harus dimanfaatkan. Sejumput rambut. Sejumput rambut. Dahi Tao Jianting tersumbat, pembuluh darah di dahinya pecah, dia sangat tertekan sehingga dia hampir batuk darah, dan ketika dia mendengar tawa semua orang, dia tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Terlalu lubang. Menghabiskan kepompong langka untuk sejumput rambut. Berita itu menyebar, Tao Jianting bijaksana sepanjang hidupnya, dan dia takut dia tidak akan ada hubungannya dengan sejumput rambut ini. Suyi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Masih ada 4 lampu hantu yang tersisa, apakah ada orang lain yang menukarnya? Orang tua buta itu sedang berbicara. Tiba-tiba, pikiran semua orang teralihkan. Hanya Tao Jianting yang terlihat rumit, kaku dan tertekan. Menurut rumor, pria tua buta di Xiao Fengdu tidak terduga. Di masa lalu, tidak ada kekurangan karakter yang ingin meminta kesalahan orang tua buta itu setelah ditipu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menderita kerugian besar di bawah orang tua buta itu. Saudara Suyi, saya ingin lampu hantu kedua di sebelah kiri, bisakah Anda membantu saya? Tiba-tiba, transmisi suara King Ya terdengar di telinga Suyi. Aku berbalik dan melihat gadis cantik dan cantik ini. Menatap dirinya penuh harap. King Ya melanjutkan transmisi suaranya, saya memiliki harta yang disebut, Zenlong Xuanji, di tangan saya yakin bahwa lelaki tua buta itu akan setuju untuk bertukar, tetapi aturannya tidak mengizinkan wanita berpartisipasi, jadi Suyi setuju.
Dia melangkah maju, menunjuk ke lampu hantu kedua di sebelah kiri, dan berkata, aku akan mengambil rahasia dan menukar lampu hantu ini denganmu. Para pembudidaya yang hadir kagum dan menatap Sui, bertukar rahasia dengan lampu hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan keajaiban seperti itu. Seorang kultivator yang lebih tua berkata dengan nada menghina, anak muda, saya tidak bisa mengganti lampu hantu dengan harta yang saya tunggu satu sama lain untuk diambil. Anda hanya rahasia, dan jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, bagaimana Anda bisa bernilai cahaya hantu? Jika Anda tidak memiliki harta di tangan Anda, jangan mencampurnya, agar tidak membuang waktu semua orang. Yang lain menggelengkan kepala. Orang tua buta itu juga tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, oke, saya ingin melihat, apa rahasia yang Anda katakan, jangan khawatir, saya tidak akan dengan sengaja mempersulit Anda, jika Anda benar-benar ingin menolakmu juga akan memberimu alasan yang meyakinkan. Bagaimana mungkin para biarawan tidak mendengar penghinaan yang tersembunyi di mulut orang tua buta itu? Tidak diragukan lagi, tidak peduli rahasia apa yang muncul dari pemuda berjubah muda ini, saya khawatir dia tidak akan bisa lulus ujian orang tua buta itu. Ini sama dengan menolak pertukaran ini. Ubah ke karakter yang sedikit lebih pintar, saya khawatir saya tahu sulit untuk mundur. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, Sui berkata dengan ringan, saya berubah pikiran, saya harus menukar rahasia di tangan saya dengan 4 lampu hantu yang tersisa di tangan Anda. Penonton gempar, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Yuan Heng, King Ya dan yang lainnya tertegun sejenak, mata mereka sedikit aneh. Kamu punya rahasia, kamu ingin mengganti 4 lampu hantu orang tua butaku. Orang tua buta itu juga tampak tidak percaya. Dia duduk tegak dan berkata tanpa ekspresi, anak muda, jika kamu mencoba untuk mengambil sesuatu, jika kamu tidak bisa memberitahu orang tua buta itu, kamu harus merawat orang tuamu dan mengajarimu dengan baik. Bagaimana berperilaku? Sui tertawa, mengeluarkan slip batu giok kosong, berpikir sejenak, dan kemudian mengukir beberapa tulisan tangan di atasnya. Setelah membaca rahasianya, ingatlah untuk mengatakan permintaan maaf kepada saya, dan saya tidak akan peduli dengan pelanggaran Anda sekarang, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Sui berkata dengan ringan, mengangkat tangannya dan melemparkannya, batu giok itu jatuh ke tangan lelaki tua buta itu. Aku khawatir itu tidak gila. Jelas orang tua buta itu juga sangat marah, dan wajahnya gemetar untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia memberi Sui tatapan yang kejam dengan mata kosongnya, dan mencibir, wah, jika rahasiamu benar-benar membuatku tidak bisa menolak, jangan minta maaf, berlutut saja dan berada di depan semua orang. Aku bisa memanggilmu kakek. Semua orang menyadari bahwa bahkan jika rahasia Sui dibobol, orang tua buta itu pasti akan menolak wajahnya sendiri. Untuk sementara, mereka memandang Sui dengan sedikit kasihan, bukan? Hanya Yuan Heng, Ling Yunhe dan yang lainnya yang terpaku pada orang tua buta itu. Melihat orang tua buta itu mengambil slip batu giok, dia tampak sangat marah dan menghina pada awalnya. Tetapi ketika dia merasakan isi dari slip batu giok, dia gemetar seolah disambar petir. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.